Pemirsa sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran sudah tak kuat menahan rasa sakit selama 1 bulan, Atta akhirnya harus menjalani operasi. Ya, Atta mengaku operasi adalah pilihan terakhir agar dirinya bisa sembuh dan bebas dari rasa sakit yang dideritanya. Dan detik-detik menjalani operasi, Atta dan Aurel rupanya sempat merasa deg-degan. Memang hingga kini baik Atta maupun Aurel belum mau mengungkapkan apa penyakit yang diderita Atta, hingga membuat Atta harus menjalani pikiran gitu dari semalam udah takut, cuman bismillah ada doa juga tadi di bawah, ada doa bareng. Terus kata dokternya, doain ya bu, katanya gitu. Terus aku bilang iya dok, semoga lancar, kata dokternya. Iya amin. Terus habis itu tadi katanya emang agak lumayan lama karena kan harus diobservasi dulu. Sekarang lagi baru mau dibius. Nanti ketika mau tindakan sama selesai ditelepon. Tadi kan semua dokter suruh ninggalin nomor handphone gitu. Jadi kita cuma boleh nunggunya sampai di sini doang karena di bawah nggak ada tempat nunggunya dan udah steril. Jadi sekarang kita doa semoga cepet kelar dan abang sehat. Ini lancar ya? Operasinya juga lancar. Deg-degan. Ya, selama Atta menjalani operasi, Aurel pun dengan setia menunggu di depan kamar operasi. Dan setelah lama menanti, Atta pun akhirnya selesai menjalani operasi. Aurel pun dengan sigap menyuapi Atta saat Atta sadar pasca menjalani operasi. Ya. Kenapa sayang? Sakit. Rinu ya? Namanya dia. Udah tunggu ya. Nanti aku bilang dokter kalau sakit, kata dokter kalau ada apa-apa sakit bilang nanti dia kasih. Selalu bahagia. Terus lagi. Terlalu nambah. Iya dong. Kamu kata-kata. Ronaldo. Ayahnya bergerak. Tadi yang bisa loh. Nah, sekarang Emang satu Papa baru makan setelah dari tadi. Tadi sudah sempat makan ya guys. Ini makan lagi. Alhamdulillah. Ini makan pertama setelah apa atau gimana? Makan kedua. Udah mendingan sayang. Nggak, tadi kan kamu kayak celer banget kan. Oh, tadi aku nggak tahu lagi di mana. Jadi gimana sayang kamu? Bener-bener nggak sadar ya? Dan pasca menjalani operasi, kondisi ayah 2 anak ini pun mulai membaik. Apalagi kehadiran kedua putrinya Aminah Hananur Atta dan Azura yang datang ke rumah sakit menjenguk dirinya seolah menjadi obat bagi Atta. Meski masih menggunakan selang oksigen, namun Atta tetap berusaha untuk bermain bersama Aminah dan Azura. Waalaikumsalam sayang. Hai. Sini sayang. Waalaikumsalam. It's okay tuh. Nggak apa-apa. Sini sama mama. Ini om dokter baik. Dokter nggak ngapa-ngapain. Halo. Sini sama mama. Oke, gue nanti kalau udah nyaman sekali, udah capek. Sekarang apa? Tanya suster aja. Apa dulu? Iya, pokoknya. Pakai kita aja ya. Iya, sayang aja ya. Sayangnya. Sini. Sayang papa. Sayang papa. Oke, kita aja ya. Iya, makasih Masih ya. ada di rumah sakit sih kalau ada. Ade mau umroh ya? Masya Allah. Iya. Mau umroh papa. Mau. No. Ngangkat nih makan baju. Kotor loh. Dia makan baju aku. Kepo ya anak. Adik makan baju papa. Harus diberarti. Sini sama mama. Amina mau di situ?
Apa? Kau makan baju papa tanya. Ada yang mau baju baru. Kau makan kan? Baju papa dimakan lah. Begitu sekali. Ya, kehadiran Amina dan Azura rupanya membuat Atta terharu dan bahagia. Apalagi tingkah lucu Amina yang menggemaskan membuat Atta tertawa. Kepada Amina, Atta pun sempat menunjukkan bagian tubuhnya yang dioperasi. Papa, gendong papa. Nggak bisa, papa lagi sakit. Papa juga itu Tuh belut itu. 3 biji. Cemburu. Adik, karena dia tuh dia siap dengar adiknya dengar kakaknya teriak langsung. Ada yang teriak, ada yang nangis. Nggak kenapa deh. Meski tengah terbaring, Atta rupanya tetap tak melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk tetap melaksanakan Makasih ya ibu dokter. Iya, lagi. Sementara Aurel Hermansyah pun tetap melayani dan membantu Atta jika suaminya ingin melakukan sesuatu. Duduk. Ya, sayang. Minum dulu. Di sini nah kalau mau kasih minumannya. Nggak bisa lihat belakang nih. Di sini kak. Mana papanya kasih? Kasih ya. Sementara itu di Sampang, Madura dibuat heboh lantaran kelahiran seorang bayi perempuan bernama Amira Bilyatun Nisak yang lahir dengan kondisi yang berbeda dengan bayi pada umumnya. Pasalnya, Amira memiliki 12 jari tangan dan 12 jari kaki, hingga totalnya memiliki 24 jari. Ya, kelahiran Amira memang sempat heboh lantaran keunikan yang dimilikinya. Namun meski memiliki 24 jari, Amira lahir dalam kondisi normal. Akhirnya hari Senin malam Selasa. Bidan Ibu Eko. Bidan desa ya. Bidan desa. Normal tapi ya Ada kelainan. ada kelainan. Berapa kilo? Mau pulang itu dibuka sama ibunya, terus bilang kok jarinya banyak. Jarinya banyak terus dihitung sama ibu. Ada 6. Oh, Terus bidannya? dilihat semua jumlahnya 6 semua. Sama Tangan kakinya. sama kaki. Iya. Apa ya, ikut prihatin ya tapi kan semua itu terjadi atas izin Allah ya. Cuman kalau misalnya dulu sih saya waktu hamil saya punya anak 1, berarti hamil baru cuma sekali ya. Itu saya tahun 2000 saya melahirkan, saya tuh selalu ngikutin apa yang kata orang tua saya bilang. Orang tua bilang nggak boleh keluar maghrib, saya nggak keluar maghrib. Nggak boleh minum es, nggak boleh ini, nggak boleh itu, saya ikutin aja. Minum air kelapa, minum ini, minum itu, saya ikutin aja. Walaupun kadang-kadang aduh kok gini banget ya. Cuman saya percaya mereka lebih ngerti gitu. Mereka kan berpengalaman. Tanpa nanya kenapa. Kalau anak-anak sekarang mungkin nanya ya kenapa sih Ma gitu kan, nggak apa-apa gila gitu ya kan. Cuman memang
ada baiknya mungkin kita banyak, kalau sekarang udah mulai ngerti, udah banyak belajar, ya kita sebut yang baik-baik, pikir yang baik-baik. Kalaupun ada hal-hal yang mengejutkan, kan kita punya seruan-seruan yang udah diajarkan seperti Nauzubillah zalik atau Astagfirullahalazim atau apa kayak yang mengingatkan kembali kepada Sang Penciptanya kan gitu. Ya, orang tua bayi perempuan pun merasa kaget tak percaya jika bayi yang dilahirkannya memiliki kelainan pada jarinya. Pasalnya, selama kehamilan dirinya rutin selalu memeriksakan kehamilannya ke posyandu di desanya. Dan sang ibu juga tak mengalami tanda-tanda keanehan saat hamil hingga proses melahirkan. Ya cuma perasaannya itu dia nangis gitu. Nangis. Pas mau pulang dia udah tahu semuanya, pas nggak nangis lagi. Ya, nangis terus. Pas mau udah pulang udah tahu semuanya, diam udah. Baru diam itu, nggak nangis lagi. Pak, perasaan Perasaannya itu ya mau gimana lagi gitu. ini anak keberapa ya? Mulai usia kandungan berapa? 4 itu tidak ada ya? Ada. Berarti bukan turunan ya? Ini saya khususnya ikut prihatin ya Bu ya, mudah-mudahan apapun yang Allah berikan itu yang terbaik buat Ananda saat ini. Kita nggak tahu nantinya apa itu manfaatnya, cuman yang pasti buat kita semua yang melihat bisa menjadi suatu pelajaran. Kalau memang segala sesuatu itu berserah sama Allah dan kembali kepada Allah. Jadi hal-hal yang ucapan-ucapan sederhana seperti Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah itu tuh semuanya penuh arti gitu loh. Dan sebaiknya sih kita tahu ya artinya apa. Jadi kita bisa menyebutkannya tepat pada momennya dan menjadi doa karena kita paham. Konflik rumah tangga YouTuber Ria Ricis dan Teuku Ryan nyatanya bukan gosip miring semata. Faktanya, 30 Januari lalu, secara resmi Ricis melayangkan gugatan cerai terhadap Ryan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan cerai itu kontradiktif dengan ikhtiar Ricis dan Ryan di awal Januari lalu yang umroh bareng demi mendapatkan solusi atas konflik rumah tangga mereka yang sudah membuncah sejak Oktober 2023 lalu. Ricis dan Ryan pun dikabarkan sudah pisah rumah dan sepakat membagi hak asuh Moana buah hati mereka secara adil. Dalam vlog yang dirilis November lalu, Ricis menyebut Moana 4 hari bersamanya, 4 hari bersama Ryan. Lalu benarkah selain menggugat cerai, Ricis juga menggugat nafkah dan hak asuh Moana? Benarkah Ricis tidak menuntut uang mut'ah dan nafkah selama masa iddah? Kita juga baru tahu beritanya hari ini. Teman-teman kita baru tahu juga. Ya sedih, disayangkan juga, tapi kita kan nggak berani masuk terlalu dalam ke rumah tangga orang gitu. Ya semoga yang terbaik deh buat Cuman Ricis kalau sama kaget Ryan. sih pasti kaget aja karena kita baru tahu dari teman-teman hari ini, dan memang seperti kayak kebiasaan kita ketemu beberapa kali terakhir, memang tidak ada apa ya, kalau ibaratnya fine-fine aja lah intinya kayak gitu. Karena kan kita sering ketemu di acara-acara pekerjaan juga gitu kan. Terakhir ketemu kemarin di acara nikahan teman kita. Posisinya sih nggak berdua. Penggugat mengajukan gugatannya tanggal 30 Januari 2024. Alasannya penggugat dengan tergugat sudah menikah, terikat perkawinan, terus dia mau agar dikabulkan gugatannya untuk bercerai. Dikabulkan, diceraikan oleh pengadilan. Kan sudah dikaruniai anak seorang, agar penggugat itu, anak itu berada dalam asuhannya. Dan juga biaya penghidupan untuk anak tersebut gitu, biaya pemeliharaan, penghidupan, dan segala kebutuhan untuk anak tersebut penggugat meminta agar dikabulkan. Yang jelas ada alasannya. Itu tadi alasan antara lain dalil ya. Alasan tuh dalil. Ada peristiwa selama perkawinannya itu yang tidak sejalan antara penggugat dengan tergugat.
Karena tidak sejalannya itu, maka penggugat itu ngajuin atau mengajukan supaya dikabulkan karena dia nggak sejalan. Menikah pada 12 November 2021, Ricis dan Rian sempat memamerkan kebucinan tingkat dewa hingga mengguncang kritikan pedas netizen. Pasalnya, nyaris semua keseharian mereka dijadikan konten. Publik dan netizen pun sempat terkecoh dengan keromantisan yang dipamerkan Ricis Rian sejak menikah hingga pisah rumah pada Oktober 2023. Pasalnya, pada akhir November lalu, Ricis akhirnya curhat di media sosial dengan mengemas kalimatnya dalam bahasa gaul yang intinya Ricis tidak mendapatkan nafkah batin dari Rian sejak hamil Moana hingga memutuskan untuk cooling down selama 4 bulan sesuai nasihat Ustazah Lulung, guru spiritualnya. Selama masa cooling down itu, Ustazah Lulung maupun Ustazah Okis Tiana Dewi kakak Ricis berusaha mendamaikan keduanya. Namun Ricis dan Rian tetap ingin melimpahkan masalah rumah tangga mereka ke pengadilan agama. Ya Allah, sama keluarga asli aja nggak deket, rumahnya jauh, masa sama keluarga yang udah aku bangun baru pecah juga. Gitu maksudnya, jadi emang salah di aku. Awas, aku nggak denger. Awas, itu. Hati-hati. Liftnya tolong pencetin liftnya. Nanti dulu ya. Liftnya tolong pencetin. Maaf ya. Iya, waduh. Rian, respon hari meja gimana bang? Meja mentok, meja. Iya tuh. Pokoknya ini doain aja ya. Tapi ini kenapa Ricis nggak ikut ya, Rian? Iya, karena ada kegiatan juga. Awas kabelnya. Didorong mau. Tapi hubungannya gimana sih sama Ricis, Rian? Alhamdulillah baik aja. Mohon doanya ya. Semoga kita kan namanya juga keluarga, jadiin soal baik-baik aja. Semua mohon doanya ya. Mau coba untuk bunuh diri. Tapi mungkin itu aku yang dulu yang mungkin lupa kalau misalnya kita masih punya Tuhan, masih punya Allah gitu ya. Hampir doang. Hampirnya ngapain? Hampir ngerusakin diri sendiri. Dan itu tuh pas aku nyadar, itu tuh bukan aku gitu loh. Jadi kayak misalnya aku lagi emosi banget, semua barang tuh aku lemparin gitu. Tanggal 19 Februari mendatang, Ricis dan Rian akan menjalani sidang cerai perdana yang beragendakan mediasi. Menurut Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Taslimah, Ricis dan Rian wajib melakukan mediasi dan akan dipanggil kembali bila salah satu atau kedua belah pihak tidak hadir pada mediasi pertama. Wajib, kalau perkara perceraian itu prinsipal wajib hadir. Kalau misalnya ada yang nggak hadir, dipanggil lagi. Baik penggugat prinsipal maupun tergugat prinsipal, pokoknya harus hadir. Karena perceraian itu kan hati ya. Hati itu kadang-kadang ada sesuatu hal yang bisa terwakili, ada yang tidak bisa terwakili. Gugatan cerai Ricis tak hanya mengejutkan fans berat YouTuber bernama asli Ria Yunita itu, tapi juga mengejutkan sejumlah pesohor. Meski keretakan rumah tangga mereka sudah menjadi rahasia umum, banyak yang memprediksi Ricis dan Rian bakal berdamai. Mengingat keduanya tak memiliki latar belakang keluarga yang kawin cerai. Namun prediksi itu ternyata salah, karena Ricis dan Rian hanya manusia biasa yang tak luput dari murka dan gengsi yang mengatasnamakan harga diri. Akan tetapi jalan perceraian itu terasa menyakitkan bagi Ricis dan Rian. Itu sebabnya mereka sangat tersinggung ketika komika Kemal Pahlevi menyindir di media sosial dengan kalimat yang terkesan mengejek. Vlog perceraian Ria Ricis part 1 udah tayang belum? Tak ayal Ricis langsung membalas sindiran Kemal Pahlevi itu. Orang kok jahat banget ya, padahal saling kenal dan follow-followan di Instagram. Seolah belum cukup, Ricis terang-terangan menyebut nama Kemal dalam kalimatnya. Kalau hidup kalian bahagia, alhamdulillah, semoga ini tidak terjadi pada kalian. Amin. Makasih Kemal, bahagia selalu. Aku sama istriku kayak nggak pernah bacain gitu-gitu ya. Memang istriku bacain, tapi yang ya kayak nggak ada apa-apa aja, karena kan nggak mungkin netizen yang ngurusin kehidupan keluarga kita kan, kita punya urusan masing-masing. Tapi kamu menduga nggak sih kalau emang pasti akan berpisah, akan cerai gitu, menduga nggak sih? Enggak sama sekali, soalnya kan kita memang mendoakan teman kita, sahabat kita supaya ya rumah tangganya baik-baik aja, kayak gitu.
Di Pengadilan Agama Depok, sidang cerai antara Iris Bella melawan Amar Zoni diputuskan secara e-court kemarin siang. Menurut Humas Pengadilan Agama Depok, kedua belah pihak hadir pada sidang putusan yang digelar secara e-court itu. Pihak Ibel cukup puas lantaran gugatan cerai, hak asuh dan nafkah anak yang diajukan Ibel selaku penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok. Tak mau memberatkan Amar yang kini tengah meringkuk di penjara gara-gara kasus narkoba jilid 3. Ibel hanya menuntut 10 juta per bulan untuk nafkah kedua anaknya. Dengan kenaikan 10% per tahun disesuaikan dengan inflasi dan meningkatnya kebutuhan anak-anak. Pada hari ini telah dibacakan putusan perkara yang diajukan cerai oleh Iris Bella dan Amar Zoni secara elektronik. Jadi majelis hakim telah memuasyarah dan sepakat menjatuhkan putusan dan diunggah melalui sistem informasi pengadilan ya. Dan itu dihadiri oleh para pihak tapi secara elektronik berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022. Gugatannya berkaitan dengan hak asuh anak dua orang anak. Minta agar Iris Bella itu ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut. Kemudian selain itu juga minta nafkah anak ya yang diasuh oleh penggugat dengan nominal 10 juta per bulan ya, untuk biaya kehidupan dan basic need-nya seperti itu. Jadi dua orang anak itu di luar biaya pendidikan dan kesehatan basicnya. Kemudian karena nafkah anak ini sifatnya ada relatif ya, berkembang dan terus-menerus mengalami inflasi dalam kebutuhan ya, tentu saja majelis hakim mempertimbangkan dengan ada kenaikan 10% untuk setiap tahunnya. Jadi tahun berikutnya ketika 10 juta ditambah 10%, itulah kewajibannya. 2025 tambah 10%, 2024 tambah 10% gitu. Ya, dia belum banyak ngomong. Tapi kan sebelum keputusan waktu itu kami berbicara sama dia juga. Bahwa hari Kamis biasa kami Rabu kan pasti komunikasi dengan dia. Yaitu memang dia memang udah dikasih pesan dan dinasihati oleh teman dia yang menunjuk dia, salah satu kiai lah, macam ustaz gitu. Ya janganlah pokoknya kamu jangan sampai ada kata-kata menyatakan cerai. Biarlah manusia yang menceraikan kamu, tapi hatimu nggak bercerai. Dengan adanya putusan Pengadilan Agama Depok, pihak Ibel berharap pihak Amar berbesar hati menerima putusan itu dan tidak mengajukan banding. Akan tetapi pihak Amar masih punya waktu 14 hari untuk memutuskan mengajukan banding atau tidak. Sebelumnya Amar memang bersikukuh tidak mau menceraikan Ibel dan meminta John Matias kuasa hukumnya untuk mengajukan upaya hukum ke tingkat pengadilan tinggi. Menunggu 14 hari setelah hari ini dibacakan. Jadi hari ke-14-nya bila ada para pihak yang keberatan, baik penggugat dan tergugat atas putusan ini, dia bisa mengajukan upaya banding ya. Hari ke-15-nya besok setelah putusan ini baru dia berkekuatan hukum tetap. Amar ya terakhir sama kita, dia tetap mempertahankan dan bilang ke kami lakukan upaya hukum semampunya. Berarti kan kalau ada keputusan nanti ya di tingkat pengadilan agama ini yang berujung kepada perceraian, pasti ada upaya hukum lain yang akan dilakukan nanti seperti banding, masih ada kasasi. Kita nggak tahu isi kepala dia gimana, kita isi hati dia kita nggak tahu gimana. Cuman yang saya lihat secara visual, Bang Amar lebih ikhlas, merasa lebih ikhlas dan nggak banyak bicara. Di awal bulan kasih sayang Ibel untuk Amar justru memudar, bahkan mungkin tak berbekas sama sekali.
Padahal dulu Ibel sering pamer kebucinan dengan Amar meski pria yang menikahinya pada 28 April 2019 itu pernah terjerat narkoba sebelum menikahinya. Tapi setelah Amar terjerat narkoba untuk kedua kali, Maret 2023 lalu, Ibel langsung meninggalkan rumah yang menjadi TKP narkoba jilid 2 di kawasan Sentul, Bogor dan memilih tinggal di rumah ibundanya di kawasan Cinere, Depok. Saat Amar bebas pada 7 Oktober 2023 pun, Ibel menolak Amar pulang ke rumah. Hingga aktor bernama asli Muhammad Amar Akbar itu terpaksa pulang ke rumah keluarganya di kawasan Cisalak, Depok dengan alasan untuk menjaga ayahnya yang tengah sakit. Saat Suhendri Zoni Al-Rufi ayahnya wafat pada 20 Januari lalu, Amar sempat berharap hati Ibel tersentuh dan menarik gugatan cerainya. Amar berharap Ibel memberikannya kesempatan ketiga, tapi rupanya tekad Ibel untuk menjadi janda sudah bulat dan tak bisa digoyahkan oleh musibah yang menimpa keluarga Amar. Yang mental kalau memang agak bertubi-tubi ya. Kesedihan yang datang lagi. Bapaknya baru meninggal udah seminggu. Hah? Seminggu lebih. 10 hari balik ya. Nah, itu aja kan baru lagi. Nah sekarang datanglah. Jadi kadang ya apa sebetulnya sih? Maksud menurut saya memang menyedihkan. Amar ini kan dalam kondisi yang ketangkap kedua, dia berharap dia keluar bisa kembali kepada keluarga kecilnya. Namun kenyataan yang dihadapi adalah gugatan cerai tersebut ya sehingga sebagai manusia oleng gitu ya, mungkin oleng hanya caranya Amar yang salah. Sebenarnya salah satunya memang seperti yang sudah diketahui halayak luas ya, tertekan akibat dari dampak yang perpisahan dengan Ibel gitu. Tanpa kita harus fair lah gitu. Saya juga ikut sedih sebenarnya dengan beban hidup yang Amar rasakan saat ini. Ya sampai sebelum ditangkap kan memang komunikasinya baik ya. Memang nggak ada masalah sih sebenarnya terkait komunikasi. Memang Mbak Iris baik sikap, perilaku dan juga komunikasinya. Jadi menjaga itu karena memang ada anak-anak yang harus dijaga. Jadi pengadilan ini memeriksa dan mengadili sesuai dengan apa yang digugat, apa yang dituntut. Jadi Majelis Hakim telah mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Ya, berkaitan nafkah iddah dan mut'ah itu tidak dibicarakan. Oleh karena itu cukuplah dengan putusan apa yang diminta dikabulkan. Karena dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah mempertimbangkan matang-matang tentang apa kaitan dengan kehidupan rumah tangga dan sebagainya sehingga dijatuhkan sesuai dengan apa yang dituntut. Inilah aksi kejar-kejaran antara petugas polisi Satuan Polisi Jalan Raya atau PJR Ditlantas Polda Metro Jaya dengan pengendara sebuah sedan dengan plat nomor B1192 KKD di sekitar ruas tol Pasar Rebo hingga Jalan TB Simatupang, Selasa 30 Januari 2024 lalu. Selamat siang, kemudian kami melakukan pengejaran B1193 KKD. Kendaraan dicurigai ngopol palsu. Sementara di Jalan TB Simatupang, kami kejar dari tol Pasar Rebo. Kami berhentikan, mencoba kabur, kami lakukan pengejaran. Usut punya usut, mulanya mobil yang dikemudikan seorang mahasiswa itu sempat ditilang di kawasan Pertanian Ragunan. Namun ketika diperiksa surat-surat mobilnya tak terdaftar di e-tilang. Mahasiswa berinisial FHS itu pun
sempat menolak ditilang dan lalu melarikan diri. Belakangan diketahui jika mobil tersebut rupanya bodong alias menggunakan surat-surat palsu dan plat bodong. Namun aksi nekat FHS kemudian terhenti di sekitar jalan TB Simatupang. Kendaraannya kini ditahan oleh petugas guna pemeriksaan lebih lanjut. Ketika kita diberhentikan polisi, tolong berhenti saja dan mengakui kesalahan itu. Tolong bawa surat-surat penting sebelum berkendara, cross check ulang lagi. Sementara aksi kejar-kejaran antara polisi dan pengendara sedan dengan nomor polisi palsu gegerkan pengguna jalan di sekitar Pasar Rebo, Jakarta Timur. Di Malang, seorang pria terpaksa harus ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Lowokwaru, Kota Malang lantaran nekat membuat laporan palsu. Adalah MZ. Pria berusia 25 tahun ini nekat membuat laporan palsu dengan dalih dibegal lantaran smartphone mahalnya disita sang kekasih. Yang menggelitik, si pria rupanya takut dimarahi ibundanya lantaran pulang tak membawa HP. Ia pun akhirnya beralibi membuat laporan palsu. Pada tanggal 23 Januari 2024 itu datang ke kantor Polsek Lowokwaru, saudara Zakaria. Dia datang ke Polsek Lowokwaru untuk melaporkan bahwa dirinya mengalami korban kejahatan curas atau begal. Itu tindak pidananya adalah barang siapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu bahwa perbuatan sebenarnya adalah tidak ada, atau lebih singkatnya adalah laporan palsu. Kasus aneh super nekat ini pun sontak memantik reaksi dari warganet. Bagaimana mungkin pemilik smartphone atau telepon pintar nan dikenal mahal ini bertindak tidak pintar alias konyol? Dan bagaimana pula di era kebebasan dan hak privasi digenggam hanya karena ribut? Baru sebatas kekasih sudah bisa menyita HP pujaan hatinya yang belum tentu jadi suami. Aksi di luar nalar nan menggelitik ini pun sontak memantik reaksi dari selebriti. Kenapa bisa gitu loh sampai berbohong kepada orang tua dan membuat keterangan palsu? Polisi kan nggak sebodoh itu. Polisi kan pasti punya cara tersendiri nih untuk mengungkap nih. Kok bisa pemuda ini bilang kalau dia dibegal gitu loh, dalam keadaan ya dia aman-aman aja gitu. Namanya masih pendekatan, jadi nggak ada namanya menyita handphone kemudian meminta barang-barangnya yang sangat masih private. Itu kayaknya nggak selayaknya seperti itu. Nanti akibatnya seperti ini. Dan untuk anak-anak semuanya juga harus menghargai orang tua ya. Namanya orang tua yang membesarkan kita, orang tua yang mendidik kita, sampai kita tega-teganya membohongi orang tua hanya karena terlalu cinta dengan pacar. Di tempat berbeda, selebgram Satria Mahathir yang baru saja dilepas atas kasus penganiayaan di Bali usai menganiaya salah satu korban anak dari DPRD Kepulauan Riau, rupanya terancam akan kembali berurusan dengan hukum. Pasalnya, meski sudah mediasi, ayah korban yang merupakan anggota DPRD itu mengendus adanya backingan yang memproteksi Satria Mahathir, sehingga konten kreator ini masih sempat selfie dan membuat konten di kantor polisi setelah kebebasannya. Untuk memklarifikasi di podcast yang ada di Samuel Chris ataupun yang ada di Atta Halilintar, ya, itu mohon untuk diklarifikasi. Lantas siapa sebenarnya sosok Satria Mahathir, selebritas TikTok yang dianggap punya privilege itu? Dari berbagai sumber diketahui jika selebritas TikTok yang punya julukan Cokil itu disebut-sebut sebagai anak dari perwira tinggi atau Pati Polri. Satria bahkan pernah menyebut jika ayahnya merupakan Irjen Purnawirawan Yuskam Nur. Karena pengaruh ayahnya itulah Satria disebut-sebut bisa bebas dari penjara hanya dalam waktu 13 hari. Bahkan pengakuan itu disampaikan sendiri Satria di kanal YouTube milik Samuel Chris belum lama ini. Tapi cepet banget nih, cuma 13 hari. Oh iya, privilege berlaku soalnya. Privilege berlaku. Gimana tuh privilege-nya? Mulai dari mana ya? Apakah karena sosok bapak yang dulu ini ya termasuk. Pangkatnya tinggi banget ya? Termasuk gitu. Tetap pengaruh itu? Pengaruh.
Dimulai dari proses BAP sampai pencabutan berkas, itu semua penyidik ya, anggota itu memperlakukan kita semua dengan baik, sangat baik. Oh. Termasuk waktu di dalam sel. Ini itu ya gitulah. Oh, maksudnya mereka yang beli dulu? Iya, tapi nggak semua. Bintara-bintara kan ada tuh yang V yang baru jenguk ya kan, Bribda, Bribtu. Tapi kan beritanya kayak lu keluar karena udah damai, nggak seperti itu? Ya, damai sih damai, tapi kan di sisi lain kan anggota DPR ini kan dia terima banyak pressure dari pihak kita, intervensi kan di mana-mana ada. Makanya yang kayak gak enak gitu gak? Atau lu dapat nasi padang? Kita nggak makan makanan penjara, jadi kita kadang digofoodin sama polisi yang jaga piket. Oh. Ya itu, atau nggak ada yang jenguk, stok makanan udah nggak pernah habis di dalam, udah terlalu banyak sampai paru-paru kita tuh sakit. Iya, iya, kayak gitu. Pas awal-awal masuk ya kita mikir mau digebukin kan, mau kena bogem nih kan, kata orang-orang gitu ya kan. Tapi ya awalnya emang serem gitu kan, di jeruji-jeruji itu napi-napi teriak, saya kau ini itu. Emang gitu. Iya serem, dibilang serem. Waktu lu lewatin napi lain. Iya kan, kita kan berempat masuk itu kan kayak ada lorong. Di situ ada namanya tamping, tahanan pendamping. Nah, dia kayak jongkok kalian jongkok. Suruh jongkok kan. Jadi lu jongkok gitu buat jalan sampai ke kamar. Nah, tapi mereka ini setelah 2 hari setelah preskon itu keluar, mereka ini ternyata profiling kita. Di latar belakang kita, dimulai dari blok A sampai blok K lah, sampai ujung ke ujung lah itu. Bahkan polisi-polisinya semua tahu, maksudnya tahu latar belakang kita. Jadi ya agak sedikit diseganin lah sama napi-napi sana, kita nggak kena bogem. Bahkan bisa dibilang sel kita itu sel yang paling elit lah, paling bukan mewah, ada PS ada apa nggak kayak gitu ya, cuma itu kan buat koruptor. Ups. Oh. Ya kan beda. Iya, beda. Di depan Samuel, Satria juga mengaku diperlakukan khusus lama di dalam sel tahanan. Yang mengejutkan, Satria bahkan masih bisa membuat konten selama di dalam tahanan. Lantas benarkah pengakuan ini makin membuat geram ayah korban pemukulan? Benarkah anggota DPRD Kepulauan Riau itu akan kembali melaporkan Satria? Kalau memang itu tidak diklarifikasi, saya meminta kepada kepolisian untuk menangkap dia sebagai berita hoaks. Saya merasa dirugikan dengan adanya berita hoaks tersebut. Maksudnya lu masuk ke selnya atau lu hanya di sofa tidur nih bro? Masuk sel, tapi selnya ini kalau orang-orang pada umumnya itu kan mereka dipecahin gitu kan, masuk sel ini bareng-bareng orang itu. Kalau gue enggak, jadi gue dikasih kamar yang benar-benar kosong, ya cuma harus dirapiin, dibersihin kan, terus udah kita isi berempat, karena kita sepaket nih berempat. Bangun udah titipan dari pimpinannya, buat nggak dipisah atau digabung sama yang kakap-kakap tuh kan, ada napi yang kakap, kasus-kasus gede. Ya udah gue di dalam karena gue nggak bisa login kan TikTok sama Instagram karena kan kalau ODTP itu faktor. Oh, HP lu disita? Enggak, HP gue sama pihak keluarga Divo. Oh. Gitu gue titipin, kan gue di sana di rumah Divo kan. Nah, jadi gue di dalam nih cuma main HP, ya gue ngeliat berita aja sama nge-scroll TikTok dari nggak pakai account gitu loh kan bisa. Padahal lu sebenarnya mau ngonten nih di dalam penjara. Enggak. Lu enggak nih. Itu kayaknya terlalu brutal ya kalau gue lakuin itu. Siapa tahu kan cogil kan. Tapi gue bikin JJ kok di dalam. JJ itu apa? Jedak jeduk. Oh. Iya, gue bikin itu. Pakai HP itu lu rekam. Pakai Android. Tapi bukannya di penjara nggak boleh bawa handphone? Ya buat tahanan lain nggak boleh lah. Oh, buat lu ini privilege berlaku yang tadi lu bilang. Tapi ada sih itu bandar narkoba, dia kakap, dia main HP juga sih. Oh, lu sebelah-sebelahan sama bandar narkoba? Enggak, dia di blok awal tuh, blok H atau blok apa ya tuh. Ya, sehebat apapun backingan, yang jelas hukum tetap harus ditegakkan. Perkara anak perwira atau petinggi apapun, proses hukum harus tetap ditegakkan. Lantas apa komentar selebriti? Kalau menurut saya pribadi ini malah jadi validasi ya untuk masyarakat. Kalau benar adanya, kalau kita punya backingan, kita bisa kebal hukum. Ini bahaya sih. Apalagi yang kita tahu pelakunya this is cogil, itu center di sosial media, dan bisa jadi contoh buat banyak orang. Ya, saya setuju sama ayah korban yang akhirnya minta keadilan untuk bisa si pelaku mendapat ganjaran yang lebih setimpal untuk apa yang diperbuat gitu. Ya, biar bisa jadi pelajaran lah untuk pelaku dan masyarakat luas.
Jika Satria sempat sesumbar punya privilege, di Polda Metro Jaya pria paruh-baya berambut putih dan gondrong, yakni musisi Gideon Tanker, kembali harus menjalani pemeriksaan tim penyidik. Pemeriksaan kemarin sebagai tindak lanjut dari laporannya atas dugaan pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan mantan istrinya Rita Amelia yang diduga berkongsi dengan kedua putrinya, yakni Caca Tanker dan Nagita Slavina. Di depan penyidik, Gideon diberondong 19 pertanyaan ihwal dugaan pemalsuan dokumen sidang perceraian antara dirinya dengan Rita Amalia puluhan tahun silam. Tadi kami sudah memenuhi undangan dari bapak-bapak polisi penyidik ya. Jadi Om sudah diminta keterangan sebanyak 19 pertanyaan dan sudah dijawab semua. Ya. Mungkin perihal apa aja Om? Ya, jadi perihal mengenai dugaan kuat ya, dugaan kuat pemalsuan surat itu ya, mengarah kepada pemalsuan surat itu ya. Belum ya, yang berkepentingan tentunya RAB ya. Ya, gitu. Belum ya. Pemalsuan dokumen perceraian yang dilakukan mantan istri dan kedua putrinya diduga oleh kubu Gideon sebagai upaya untuk memuluskan jalan penguasaan terhadap aset atau harta Gonogini. Ya, surat itu yang dibawa ke pengadilan itu yang menyatakan bahwa Om menerima untuk bercerai, sudah bersepakat bercerai, dan Om tidak menghadiri sidang perceraian. Dan celakanya dari awal itu alamat yang digunakan itu alamat yang dimasukin ke pengadilan negeri Jakarta Pusat itu alamat nggak benar, nggak sesuai dengan KTP. KTP-nya Om kan Bogor, ya Om ya, Kabupaten Bogor. Ya, sebelumnya santer jika Gideon Tanker terpaksa melaporkan mantan istri dan kedua putrinya dengan dugaan pemalsuan dokumen. Lantaran Gideon kesal, gugatan harta Gonogininya tak pernah mendapatkan respon baik dari Rita Amalia. Kisruh mantan suami istri pun membetot kedua putrinya. Lantas benarkah keterangan Gideon akan memberatkan bagi Rita Amalia, Caca, dan Nagita? Terlapornya siapa Bang? Yang dilaporkan ya yang punya kepentingan tentunya. Siapa Bang? RAB. Nanti teman-teman bisa. Anak-anak masuk, 2 nama itu masuk semua itu yang membawa surat ke atas, yang mengiming-imingi sehingga Om mau tanda tangan. Yang kita sayangkan, Om itu dikasih tahu bahwa akan diceraikan, ya kan? Tahun 2021. Sayang dan celakanya surat itu dipergunakan 2017. Kaget Om. Ya kan? Kejadian sudah lampau 2017, bertemu Om baru 2021, minta tanda tangan dan suratnya persis dengan yang dipergunakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kabar duka tengah menyelimuti aktris peran Tamara Tiasmara, putra sematawayangnya yang bernama Raden Adante Halif Prautio atau yang karib disapa Dante, meninggal dunia pada 27 Januari 2024 lalu. Dugaan sementara Dante meninggal dunia akibat tenggelam di kolam renang. Kepergian Dante untuk selama-lamanya itu tentu saja membuat syok Tamara. Saat kejadian, Tamara tak ada di samping Dante lantaran tengah melakukan syuting. Namun ketika ia kembali ke kolam renang, ia dikabarkan jika Dante tengah diberikan alat bantu pernafasan. Mencari keadilan, Kak. Jangan dong, kan tadi aku udah bilang. Minta doanya aja supaya ini cepat selesai, supaya Dante juga tenang. Pokoknya minta doanya aja untuk teman-teman semuanya. Yang menguatkan aku ya teman-teman semuanya menguatkan, terus aku ya pikir aja Dante sekarang udah bahagia di sana, udah di surga ya. Udah di surga, jadi itu aja yang aku pikirin, oh Dante di sana bahagia di sini ya. Berjuang di sini untuk Dante, mohon doanya semuanya supaya cepat selesai.
Meski ada hal yang janggal dari musabab kematian anaknya, Tamara masih belum siap untuk melihat CCTV yang ada di kolam renang. Apalagi saat itu, Tamara ditemani oleh 1 orang dewasa dan 1 anak. Tamara juga banyak mendengar beragam versi musabab meninggalnya Dante. Namun, mantan istri dari Angger Dimas itu masih memantapkan hati untuk bisa melihat rekaman CCTV. Kita belum buka CCTV ya Kak, karena semuanya kan udah diserahkan ke pihak yang berwajib, udah diserahkan ke pihak yang berwenang, yang berwajib. Jadi aku percayakan sama polisian. Malah ini sangat cepat prosesnya. Menurut saya ini sangat cepat. Kan ada prosedurnya Mbak. Jadi karena masih dalam penyelidikan, ya nantinya bila mana klien kami akan diperiksa mungkin nanti akan diperlihatkan secara resmi. Intinya yang dititipkan orang yang sangat-sangat saya percaya. Nggak mungkin ada seorang ibu yang tega menitipkan anaknya ke orang yang tidak percaya. Ya ini ada orang yang anaknya beliau wafat musibah, ya kami ingin mencari kebenaran dan keadilan. Jadi kami mohon sama teman-teman minta doanya dan terima kasih. Sebelumnya mohon maaf banget kita belum bisa banyak memberikan komentar karena kasusnya lagi dalam proses penyelidikan. Setelah sebelumnya telah melaporkan ke pihak berwajib karena meninggalnya almarhum Dante dianggap janggal, dan kemarin ditemani oleh kuasa hukumnya Sandi Arifin, Tamara menyambangi Polda Metro Jaya. Lantas benarkah Tamara menduga jika orang yang menjaga almarhum itu lalai hingga membuat Dante tenggelam? Lantas siapakah sosok pria dewasa itu? Benarkah sosok pria itu adalah kekasih baru Tamara? Jangan ke arah situ dulu deh. Kita kurang tahu. Yang penting kan beliau udah menyampaikan. Jadi aku mohon banget sama teman-teman seperti aku sampaikan awal. Mengenai laporan kan sudah ada yang dilaporkan. Tapi kan kita tidak mungkin memberikan namanya karena prosesnya masih dalam penyelidikan. Jadi kalian bisa menanyakan ke teman-teman. Tapi yang pasti mohon doanya biar ini bisa terang dan terbuka. Dan prosesnya juga alhamdulillah sampai sejauh ini berjalan lancar. Nanti deh, gue pikir ini masih terlalu dini untuk menyampaikan itu karena prosesnya juga masih berjalan dan klien kami juga masih suasana sangat duka. Jadi kami mohon pengertiannya ke teman-teman. Hari ini kami mendampingi Mbak Tamara ke sini berkonsultasi terkait sudah adanya laporan yang sedang berjalan di Polsek Duren Sawit. Nah, kami berkoordinasi ataupun meminta saran dan petunjuk dari pihak kepolisian Polda Metro. Nantinya dari pihak sini akan berkomunikasi ke sana. Bila mana nanti kami sudah mendapatkan panggilan secara resmi, kita akan hadir untuk menjalani proses pemeriksaan keterangan dari Mbak Tamara. Intinya proses yang tadi sudah kami jalankan, hari ini klien kami masih suasana berduka, jadi kami mohon pengertiannya agar bisa diberikan waktu dulu untuk klien kami sementara untuk tidak terlalu banyak memberikan keterangan, apalagi suasananya masih sangat berat dan berduka. Meski Tamara enggan memberi jawaban siapa sosok orang dewasa yang dititipkannya itu, namun pihak berwajib telah melakukan olah TKP di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Di tempat itu, polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi saat kejadian, dan polisi juga telah mengumpulkan beberapa barang bukti, termasuk rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian. Kita baru dapat informasi itu dari ibunya korban. Ya, nanti lebih jauh kalau sudah ada perkembangan nanti insya Allah nanti kita undang teman-teman media. Ya sebagian sudah. Saksi 5 yang kita lakukan pemeriksaan. Perkembangannya lebih lanjut nanti saya undang teman-teman media. Ya. CCTV teman-teman udah pada punya. Ya. Oke. Terima kasih. Belum diproses oleh kepolisian, tetapi ada yang dengan tanggap melapor, makanya laporannya itu LP model A. Jadi bukan dari pihak berarti umum. Dan kepolisian juga sangat tanggap banget ya. Dari kemarin aku terima kasih banget sama kepolisian yang sudah sangat cepat menangani kasusnya Dante. Nanti kami tinggal nunggu informasi dari rekan-rekan penyidik. Bila mana ada keterangan lebih lanjut yang memang diperlukan, kami akan
hadir. Karena sekarang sudah diserahkan ke kepolisian, semuanya diurus sama Kita menunggu, kepolisian. Di tempat terpisah, pihak berwajib akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap tersangka kasus dugaan pemeran film asusila Siskae yang sempat mengaku mengalami gangguan kejiwaan usai dicokok pihak berwajib beberapa waktu lalu. Pemeriksaan ini tentu saja untuk memastikan apakah benar kejiwaan Siskae terganggu atau hanya untuk mengecoh pihak berwajib lantaran ogah kembali mendekam di penjara. Mbak, gimana Mbak? Gimana Mbak? Mbak, gimana Mbak? Gimana Mbak? Ya. Pengakuannya tolak gimana Mbak? Tanggapannya Mbak? Mbak. Dengan kesusilaan ya atau pornografi, yang tersangkanya adalah saudari FCN atau saudari S. Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, dalam hal ini Subdit Siber, terus berkomunikasi dan berkoordinasi secara intensif dengan Bitdokes Polda Metro Jaya, bidang kedokteran kesehatan. Kemudian atas koordinasi itu telah dilakukan setidaknya 4 kali proses pemeriksaan terhadap tersangka S. Yang pertama, proses pemeriksaan kesehatan dilakukan hari Senin, tanggal 29 Januari, sekira pukul 15. Apa yang diperiksa hari Senin waktu itu? Yaitu dilakukan pemeriksaan psikologi klinis. Kemudian begitu juga hari Selasa, tanggal 30 Januari, sekitar jam 14, juga telah dilakukan pemeriksaan psikologi klinis. Kemudian pemeriksaan yang selanjutnya telah dilakukan hari Rabu kemarin, tanggal 31 Januari, pagi hari jam 9.30. Apa yang diperiksa? Dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa atau pemeriksaan psikiatri. Kemudian tadi rekan-rekan lihat sendiri, hari ini Kamis telah selesai dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa juga atau psikiatri terhadap tersangka S. Ini merupakan rangkaian proses pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Bitdokes Polda Metro Jaya. Meski sudah diamankan pihak kepolisian pasca ditetapkan sebagai tersangka, namun pihak juru bela Siskae tetap berusaha mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Polda Metro Jaya dengan alasan jika kliennya mengalami gangguan kejiwaan. Lantas mungkinkah Siskae yang sempat mangkir tetap akan diberi penangguhan atau akan tetap ditahan di rutan Polda Metro Jaya guna penyelidikan? Ada pertimbangan yang mungkin kita akan mohonkan kepada Bapak Wadir, kepada Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya, itu terkait karena Siskae juga sedang mengalami sakit. Ada sakit yang memang menurut informasinya, tapi kita belum menerima surat dari rumah sakit bahwasanya Siskanya ada mengalami gangguan jiwa, seperti itu dia. Tapi kita belum ada menerima surat itu ya. Itu informasi dari mana? Itu informasi yang kita terima dari manajer. Untuk memudahkan proses penyidikan selanjutnya, maka penahanan dilakukan terhadap saudari S. Sampai dengan saat ini penyidik masih terus bekerja dalam tahap penyidikan ini, melengkapi fakta dan melengkapi berkas. Sebelumnya, kuasa hukum Siskae mencabut gugatan pra-peradilan atas penetapan Siskae sebagai tersangka dan kembali mendaftarkan ulang gugatan pra-peradilan terkait penangkapan dan penahanan Siskae.
Penangkapan hingga akhirnya ditahan lantaran Siskay dinilai tak kooperatif dan selalu mangkir dalam 3 kali pemanggilan saat proses penyidikan. Telah ditangkap melalui upaya paksa oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dalam hal ini, kami hari ini ingin mencabut gugatan untuk memperbaiki seluruh narasi-narasi yang ada di dalam gugatan tersebut. Jadi intinya kami akan membuat upaya-upaya hukum lanjutan untuk mempertahankan daripada kepentingan klien kami, kepentingan hukum klien kami. Hari ini kami akan melakukan pencabutan. Sesudah itu mungkin besok atau lusa kami akan memasukkan kembali atau mendaftarkan kembali perapit yang baru. Ada substansi yang permohonan yang akan kami tambah. Dan itu nanti, itu masih kami rahasiakan karena kami punya bukti-bukti baru untuk itu. Maraknya aksi asusila hingga prostitusi online hingga melibatkan pelajar di tanah air jelas tak bisa luput dari mudahnya akses tontonan dewasa. Para pembuat konten syarat asusila bahkan sudah sedemikian merajalela hingga para aktor di dalamnya banyak meraup keuntungan dari praktek konten asusila. Siskay, wanita yang selalu tampil seksi, diduga cukup berperan dalam film dewasa yang diperankannya. Lantas akankah penangkapan dan ditahannya Siskay ini bakal membuat para tersangka lainnya akan ikut mendekam di Hotel Prodeo? Si klien saat ini kami belum ke sana. Mungkin hari ini kami datang ke Polda Metro Jaya untuk melihat langsung daripada klien kami bagaimana keadaan beliau di sana. Seperti itu. Mereka tidak menghormati pengadilan, bisa bilang. Artinya kita sudah mendaftarkan perapit kita, tetapi mereka tidak meresponnya dengan baik. Artinya masih dilakukan upaya paksa penangkapan kepada klien kami. Nah, itulah dia. Kami sangat sayangkan itu. Karena saudari S patut diduga atau disangka melakukan tindak pidana dengan sengaja atau dengan persetujuan dirinya melakukan kegiatan-kegiatan yang bermuatan pornografi. Kebetulan sudah dibawa oleh penyidik, jadi mohon maaf karena sudah disita oleh penyidik. Salah satu yang ada di Keramat Tunggak full script, dan kedua itu surat perjanjian. Bukan dijebak, tapi saya lebih ke dipaksa ketika kita syuting di situ itu. Di peristiwa lain, kasus asusila yang dilakukan pria berusia 54 tahun bernama Sudiono terhadap gadis remaja di bawah umur akhirnya berhasil diamankan pihak berwajib. Entah apa yang merasuki pikiran Sudiono hingga ia nekat melakukan tindak asusila terhadap gadis di bawah umur. Korban pun akhirnya melaporkan kejadian itu kepada orang tuanya dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Motifnya, pelaku memaksa dan membujuk korban hingga terjadi perceraian terhadap korban. Pelaku memaksa dan membujuk korban hingga terjadi perceraian terhadap korban. Pelapor mendapat sambungan telepon dari abang pelapor yang merupakan ayah kandung korban yang bernama S. B dan mengatakan pelapor, tolong cek anak kandung saya karena saya mendapat bahwa anak kandung saya dilecehkan oleh laki-laki yang tinggal satu kamar kos tempat adik saya. Saat polisi berhasil menemukan lokasi persembunyian pelaku, orang tua korban yang tak terima anaknya diredu paksa oleh Sudiono tersulut emosi hingga ia menghampiri untuk memberi pelajaran kepada pelaku. Tangis histeris orang tua korban tentu saja memekikan telinga. Beruntung sebelum melakukan hal-hal yang tak diinginkan, ayah korban berhasil dilerai oleh pihak berwajib. Ya udahlah kalau ngomong. Sambil membekap mulut korban akibat kejadian tersebut, pelapor tidak terima dan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Baju daskar. Oh dia waktu
Terus? Setelah itu dia pakai baju daster. Cuman yang saya alami, yang saya lakukan tidak lebih. Memang tak hidup tapi nafsu ada bang ya? Saya pulang, mereka kerja, biasanya dia pulang, dia pulang. Lantas apa yang membuat Sudiono tega melakukan perbuatan bejatnya terhadap anak di bawah umur? Benarkah karena korban tinggal di sebuah kos-kosan yang terbilang sepi, membuat Sudiono nekat melakukan penyekapan hingga berbuat asusila? Aparat setempat, baik kepolisian, saya minta dengan sangat kalau bisa ini masalah ini yang viral ini diproses secara, saya berharap supaya nanti jadi ditangkap, diproses dan dihukum sesuai dengan apa yang dilakukan itu. Pemirsa, tak seperti pengantin kebanyakan, pengantin wanita asal Rembang, Jawa Tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, pengantin asal Rembang tersebut bukannya mempersiapkan diri untuk acara resepsi setelah menjalani akad nikah. Pengantin wanita tersebut justru menjalani pelantikan sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara alias KPPS. Pemandangan tersebut terbilang langka, lantaran pengantin wanita yang diketahui bernama Lydia Novita tersebut dilantik sebagai anggota KPPS tepat bersamaan dengan hari pernikahannya dan masih dengan busana lengkap pengantin. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Depan. Momen langkah pelantikan tersebut terjadi di Balai Desa Gunung Mulyo, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ya, tak berselang lama dari acara akad, Lydia rupanya didatangi petugas panitia pemungutan suara atau PPS Desa Gunung Mulyo yang mengabarkan bahwa pelantikan KPPS akan segera dimulai. Di tengah hari spesialnya, Lydia pun pamit sebentar ke balai desa. Sementara sang suami tidak mempermasalahkan hal tersebut. Masih dengan busana pengantin, Lydia maju ke barisan terdepan. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 2024 tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kepentingan pribadi atau golongan. Sempat muncul rasa grogi dan malu karena perhatian seisi balai desa langsung tertuju kepadanya. Namun demi membulatkan tekad untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024, Lydia tetap semangat mengikuti pelantikan KPPS hingga selesai. Malu kan dilihat semua orang. Karena waktu pelantikan itu pas acara akad nikah saya. Pas di jam 9 itu acara akad nikah saya, terus pas niku tanggal 25. Nah, izin boten asal, nggak boleh izin. Jadi ikut partisipasi. Iya, ada hadapan. Jadinya ya pada lihat semua. Akad nikah dulu itu jam 9 pas, terus pelantikannya itu jam sekitar setengah 10-an.
Sementara pihak panitia pemungutan suara Desa Gunung Mulyo, Kecamatan Sarang membenarkan bisa saja pelantikan anggota KPPS dilakukan secara daring atau susulan. Namun, karena mempertimbangkan alasan efektivitas, akhirnya 56 anggota KPPS dari 8 TPS di Desa Gunung Mulyo dilantik bersama-sama termasuk Lydia. Dan kebetulan posisi rumah Lydia yang menjadi tempat resepsi pernikahan dengan balai desa cukup dekat, sehingga tidak terlalu merepotkan. Iya, balik rumah dulu untuk acara sesi foto-foto dulu. Terus habis itu langsung ke balai desa. Ya, didatangi ya PPS, dijemput bareng-bareng serentak. Seperti video yang sudah viral. Oh iya, untuk khusus Mbak Vita ini karena kemarin itu H-1 saya dikabari sama ketua PPS itu bahwasanya tanggal 25 itu Mbak Vita menikah. Dan ini barengan sama pelantikan KPPS secara serentak. Nah, maka dari itu kita upayakan harus ikut pelantikan daripada nanti pelantikan susulan atau pelantikan secara online. Ya, sempat saya tawarkan tapi saya tekankan untuk ikut saja. Ikut serentak itu aja. Diketahui Lydia Novitasari sendiri sudah 3 kali ini menjadi anggota KPPS tiap ada pesta demokrasi, pilkada, dan pemilu. Namun di pemilu tahun ini pastinya akan menjadi kenangan spesial, lantaran video pelantikannya sebagai KPPS memakai gaun pengantin beredar luas dan viral di media sosial. Enggak nyangka. Kan itu sudah izin ke ketua. Bilangnya gini, nggak apa-apa Mbak, hadir nggak apa-apa, paling nggak cuma 10 menit untuk acara sumpah janji gitu. Ih, totalitas banget Mbaknya pengen jadi anggota KPPS. Tapi kan sebenarnya kayaknya ya, kalau nggak datang pelantikan itu bukannya nggak apa-apa ya, apalagi kalau izinnya itu buat nikahan. Tapi lumayan sih datang ke pelantikan pakai baju pernikahan, kan bisa viral. Lucu banget sih, karena itu mungkin menurut dia itu momen 5 tahun sekali gitu ya untuk maksudnya pelantikan KPPS gitu, segitunya dia mau. Tapi menurut aku sendiri harusnya diselesain dulu aja nggak sih acara pernikahannya, apalagi kan itu pasti dia pakai adat ya, itu pasti panjang banget prosesnya, harusnya diselesain dulu aja. Padahal kan setahu aku itu bisa izin ya di pelantikan itu, apalagi kalau akad nikah. Sementara itu, aksi unjuk rasa yang digelar massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia pada Rabu 31 Januari 2024 menuai sorotan publik. Pasalnya terjadi kericuhan dalam aksi unjuk rasa yang menuntut revisi Undang-Undang Desa. Diketahui demonstrasi yang digelar massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI digelar di depan gedung DPR MPR RI. Massa memblokade ruas jalan tol hingga melubangi tembok pagar DPR dengan palu berukuran besar. Diketahui demo berjalan dari pagi hingga sore hari dan berakhir ricuh. Meski kericuhan berhasil diredam petugas kepolisian dengan semprotan water cannon, namun salah seorang pengunjuk rasa mengalami luka parah di bagian kepala. Pihak kepolisian menduga korban terkena lemparan dari rekannya sendiri yang menyasar dari arah belakang. Aksi penyampaian pendapat di DPR yang sedikit diwarnai dengan pengerusakan sebagian kecil dari pagar DPR luar, dan kita tahu mereka sudah mempersiapkan. Memang dari kemarin anggota kami juga sudah rahasia, kita dapat ban banyak sekali, lebih dari 30, karena kalau ban dibakar 30 biji bisa dibayangkan asap hitam akan membumbung, seolah-olah nanti membuat kekacauan ya. Dan dengan sabar kami menunggu mereka. Kami hanya bertahan pun hanya memakai air ya, karena kalau tadi ada orang yang kena lempar, saya nggak tahu bagaimana bisa melempar. Temannya melempar mungkin nggak kuat, kena temannya ya, karena ini
beberapa beton itu dipecah pakai alat pemukul besi, kemudian buat melempar polisi. Dan kami tidak membalas, kami hanya menghimbau terus untuk tidak anarkis dan sambil bertahan menyemprotkan air. Pihak kepolisian menyayangkan aksi unjuk rasa perangkat desa yang berlangsung tidak kondusif sejak pagi hingga sore hari. Terlebih pihaknya sebelumnya telah mengamankan 30 ban bekas yang telah dibawa massa saat tiba di depan gedung DPR. Sementara terkait pelaku perusakan pagar, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan guna mengungkap para pelakunya. Ya pasti kita punya dokumentasi, tapi kan pelan-pelan ya. Kita melihat untuk pembelajaran juga bahwa harusnya Pamong Praja, ya. Pamong Praja secara politik dia adalah pemimpin yang paling dasar di wilayah seluruh Republik Indonesia. Jangan memperlihatkan perilaku-perilaku seperti itu. Revisi sebuah undang-undang itu hal yang wajar. Hanya saja mungkin pada saat ini DPR sedang tidak ada rapat, sehingga ketika mereka datang hanya beberapa orang yang bisa hadir untuk menemui. Tanggapan saya sih mengenai aparatur desa berdemo di gedung DPR, kan setiap warga memang ada hak untuk menyampaikan pendapat. Cuman setidaknya sampaikanlah pendapat itu secara baik tanpa harus merusak fasilitas. Karena apa? Ketika kita merusak fasilitas umum, fasilitas negara, otomatis yang dirugikan juga masyarakat sendiri. Karena kan pembangunan itu menggunakan uang rakyat, uang negara gitu. Jadi ya yang rugi ya rugi sendiri gitu. Jadi setidaknya kalaupun memang mau menyampaikan pendapat, sampaikanlah pendapat secara baik, secara benar, sesuai dengan aturan hukum, jangan anarkis gitu. Karena yang rugi ya kita sendiri gitu. Jadi menurut saya agak kurang respect sih ya sebenarnya, terkecuali memang berdemo atau menyampaikan pendapat itu secara baik, teratur. Saya yakin semua orang yang ngelihat juga akan senang gitu, akan ikut mendoakan supaya apa yang disampaikan juga mungkin didengar oleh dewan gitu. Tapi kalau ini kan pagar dirusak segala macam, akhirnya yang rugi ya masyarakat juga pakai uang negara untuk memperbaiki gitu. Berbeda, aktris Amanda Manopo belakangan menjadi sorotan publik lantaran perubahan penampilan wajah dan tubuhnya. Saat ditemui awak media, wajah Amanda terlihat lebih tirus dan hidungnya lebih mancung. Banyak netizen yang menduga bahwa Amanda telah melakukan operasi plastik untuk mempercantik dirinya. Namun dengan tegas, Amanda membantah tudingan tersebut dengan mengatakan bahwa dirinya hanya melakukan diet dan merawat diri. Aduh seru banget kalau kayak gitu, diceritain kayak gitu, seneng deh. Ya namanya juga berita kan, berita ada aja. Cantik banget. Masa sih paris banget deh lo? Apa perubahan, nggak ada perubahan apa? Dirinya lebih cabi sekarang, lebih kurus. Ya. Namanya diet ya say, ya pasti ada aja perubahan. Meski sejumlah tudingan terkait oplas mengarah padanya, Amanda mengaku tidak merasa tersinggung dengan komentar-komentar negatif yang ditujukan padanya. Amanda justru menanggapinya dengan santai dan bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah, puji Tuhan, Tuhan masih dikasih nafas kehidupan aja, itu udah rasa syukur yang sangat luar biasa. Itu kan semua rezeki, dan apalagi kan ada manajer saya, Mas Agung, yang support, yang memberikan pekerjaan, yang bernegosiasi dan segala macam, dan dia ngatur schedule saya. Jadi ya ini sebuah kerjasama teamwork yang bagus banget dan membuahkan hasil. Amanda juga mengatakan bahwa dirinya selalu mengapresiasi diri sendiri dalam setiap langkah karir yang dijalaninya. Ia tidak ingin terpengaruh oleh opini orang lain yang tidak tahu kebenarannya.
Saya selalu mengapresiasi diri saya dalam setiap langkah saya sih. Reward ya. Iya, Istirahat itu juga ada reward yang menurut saya lumayan berharga. Masih happy banget, senang banget dari keluarga, dari teman, dari sahabat, dari fans yang diundang juga hadir. Banyak banget yang support, banyak banget yang senang. Film ke depannya kan seperti apa mungkin? Peran yang belum menantang pasti semuanya sih menantang. Jadi saya nggak tahu, tinggal tunggu penawaran yang menarik aja yang membuat saya jadi challenge saja gitu. Jadi ya semua apapun menurut saya tuh semuanya menantang, semua apapun yang saya kerjakan dan apa yang ditawarkan pasti semuanya beda dari yang sebelum saya kerjakan.